Belakangan ini ramai diberitakan ada sesosok perempuan seksi Bahenol yang ditangkap polisi setelah hadir sebagai narasumber di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Gadis tersebut ditangkap polisi gara-gara kasus konten porno di aplikasi Android khusus dewasa yang bernama OnlyFans. Namanya Dea atau lebih dikenal sebagai Dea OnlyFans. Seorang gadis yang memiliki sesuatu yang sangat menonjol tapi bukan bakat. Apa ayo? Tapi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian support channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen biar channel ini bisa tetap eksis, menghibur, dan mengedukasi jiwa mesum kalian. Sebelum Dea sebenarnya ada nama Siskae, E-nya 3, gak pakai nyanyi, yang terkenal karena video-video prank ke abang-abang ojol, abang GoFood, abang tukang becak, abang tukang bakso mari-mari sini aku mau beli, dan abang-abang lainnya. Dengan konten yang saru namun cukup menghibur, Siskae juga pernah aktif di aplikasi OnlyFans dan udah dapat penghasilan yang agak lumayan, antara 15 sampai 20 juta tiap bulan. Dan Siskae udah ditangkap sebelum kasusnya Dea, tapi bukan gara-gara video-video prank atau gara-gara aplikasi OnlyFans, melainkan gara-gara kasus video pamer tonjolan di sebuah bandara internasional di Yogyakarta. Sebelum ke kasusnya Dea, aku jelasin dulu sekilas soal aplikasi OnlyFans, biar cerita ini nyambung dan kalian nggak bingung. Jadi OnlyFans ini sebenarnya sudah diterbitkan di Inggris sejak 2016. Aplikasi ini diciptakan untuk konten kreator media sosial berbasis langganan alias berbayar, yang dimana para member bisa mendapatkan konten original langsung dari kreator idolanya secara eksklusif, jadi bukan video reupload. Nah, lambat laun aplikasi ini digunakan untuk menjual konten-konten yang berbau pornografi karena memang hasilnya sangat menjanjikan dan terbilang aman. Untuk melihat konten tertentu, pengguna harus membayar biaya bulanan di kisaran $5 hingga $50 AS. Itu kalau dihitung-hitung sekitar 70.000 sampai 720.000 setiap bulan. Di masa pandemi Covid kemarin, sejumlah tempat-tempat hiburan kan banyak yang ditutup. Jadi banyak yang banting setir ke aplikasi OnlyFans, termasuk si Dea dan Siskae ini. Sebenarnya aplikasi ini aman untuk digunakan karena pasarnya bukan di Indonesia. Dan kalau kalian searching di App Store atau di Play Store, aplikasi OnlyFans gak bakal ditemukan. Karena negara Indonesia kan melarang semua aplikasi yang berbau porno. Ya walaupun aplikasi tersebut masih bisa di-download dari Google dan diakses menggunakan VPN. Nah, masalahnya si Dea ini tiba-tiba muncul di podcastnya Deddy Corbuzier. Di situ dia ditanya banyak hal tentang sepak terjangnya di aplikasi OnlyFans, termasuk membahas pertanyaan apakah aman, dan ternyata tidak aman. Ya sekarang bayangin aja ya, seandainya dia nggak muncul di podcastnya Om Deddy, kemungkinan karirnya di OnlyFans nggak bakal secepat ini ya. Mungkin bakal lebih panjang atau paling nggak malah lebih aman gitu. Udah tahu di Indonesia dilarang membuat konten porno, malah hadir di podcastnya Om Deddy sekalian numpang promo. Ya ketangkep lah. FYI, sebelumnya sudah ada beberapa nama tenar yang ditangkap setelah hadir di podcastnya Om Deddy. Di antaranya Dr. Richard Lee, Anji mantan vokalis Drive, kemudian ada Coki Pardede, Viko Fahriza, Adam Denny, dan belakangan ini ada Indra Kents. Ada juga mantan seorang menteri kelautan dan perikanan yang dulu menggantikan Ibu Susi Pujiastuti, yang kabarnya kemarin mendapat keringanan hukuman penjara karena dianggap berkelakuan baik ketika masih menjabat. Dari nama-nama yang aku sebutin tadi, banyak yang beranggapan bahwa podcast Om Deddy itu podcastnya cepu, Deddy Corbuzier, DC Deddy cepu. Canda ya. Oh iya, silahkan tonton video-videoku yang lain ya. Buat yang udah nonton, mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Matur suwun.